Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Maria Reni Langewi dengan NIM 251F100. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang disabilitas tunanetra. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian disabilitas netra adalah di mana suatu kondisi tidak berfungsinya indera penglihatan sebagaimana mestinya. Kondisi itu disebabkan karena kerusakan pada mata, saraf optik atau bagian otak yang mengalami stimulus visual. Berikutnya di sini ada ciri-ciri disabilitas netra. Ciri-cirinya yang pertama, 1. Tidak mampu melihat, mereka yang tidak mampu melihat. Kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, kerusakan nyata pada kedua bola mata, sering meraba-raba atau tersandung waktu mereka berjalan. Yang berikutnya, mengalami kesulitan mengambil benda-benda kecil yang di dekat mereka karena memang mereka nggak bisa melihat. Terus yang terakhir ada bagian bola mata yang kelihatan berwarna putih tapi keruh. Yang berikutnya di sini ada klasifikasi tunanetra. Yang pertama berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, yang kedua berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yang ketiga berdasarkan pemeriksaan klinis, yang keempat ada berdasarkan kelainan pada mata, yang kelima ada berdasarkan kemampuan membaca huruf awas atau cetakan standar. Yang berikutnya kita membahas dari satu persatu. Dari yang pertama tadi klasifikasinya berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Yang pertama disabilitas netra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua ada disabilitas setelah lahir atau pada usia kecil. Yang ketiga ada disabilitas pada usia sekolah atau pada masa remaja. Terjadi pada saat remaja karena hal-hal tertentu, mungkin mereka kecelakaan sehingga membuat mata mereka nggak bisa melihat. Mereka ini memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan mereka pribadi. Yang keempat ada disabilitas pada usia dewasa. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kelima ada disabilitas dalam usia lanjut. Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan kemampuan atau daya penglihatannya. Yang pertama ada disabilitas ringan atau low vision. Mereka ini yang memiliki hambatan penglihatan, tetapi mereka masih memiliki sedikit atau program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan menggunakan fungsi penglihatan. Yang kedua ada disabilitas setengah berat. Mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan teks atau kacamata pembesar, mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Yang ketiga ada disabilitas berat. Di sini mereka ini adalah disabilitas yang benar-benar sama sekali tidak dapat melihat. Yang berikutnya klasifikasi berdasarkan pemeriksaan klinis. Ada dua di sini. Yang pertama A, disabilitas netra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Yang kedua ada disabilitas yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Berikutnya klasifikasi berdasarkan kelainan pada mata. 1. Ada miopia, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Yang kedua ada hiperpomia, bayangan tidak berfokus dan jatuh di depan retina. Yang ketiga ada astigmatisme atau penyimpangan penglihatan kabur yang disebabkan ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata. Yang berikut klasifikasi berdasarkan kemampuan membaca huruf awas atau cetakan berstandar. Yang pertama ada mereka yang mampu membaca cetakan standar. Kedua, mereka yang mampu membaca cetakan standar dengan memakai alat pembesar atau kaca pembesar. Yang ketiga, mereka yang hanya mampu membaca cetakan besar yang ukuran nomor 18 itu yang lebih besar. Yang kelima, ada mereka yang mampu membaca kombinasi antara cetakan besar dan regular print. Berikutnya mereka yang mampu membaca cetakan besar dengan menggunakan alat pembesar. Yang berikutnya mereka hanya mampu dengan braille
tetapi masih bisa melihat cahaya. Yang terakhir, mereka hanya menggunakan braille tetapi tidak mampu melihat cahaya. Berikutnya kita masuk ke beberapa penyebab. Satu, penyebab yang mempengaruhi disabilitas itu menjadi netra. Satu, ada faktor endogen, faktor yang sangat erat hubungannya dengan keturunan dan pertumbuhan anak dalam kandungan. Contohnya juling, miopia, atau bentuk penyimpangan penglihatan. Yang kedua, ada faktor eksogen, faktor yang disebabkan oleh sesuatu di luar kandungan atau tumbuh, seperti kekurangan vitamin A. Berikutnya ada faktor penyebab tunanetra, ada faktor prenatal, faktor postnatal, dan faktor natal. Berikutnya faktor prenatal. Faktor prenatal ini meliputi dari keturunan, kedua pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Mungkin dia belum lahir tapi pertumbuhan dalam kandungannya tidak maksimal sehingga membuat anak itu menjadi tunanetra. Yang kedua ada faktor postnatal, yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Yang kedua ada pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit Guillain-Barré. Yang terakhir ada mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Yang pertama kita ambil dari faktor yang pertama yaitu keturunan. Satu, hasil pernikahan sedara. Mungkin antara bapak sama ibunya itu masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat. Yang kedua ada retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan penyakit. Keturunan penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya suka melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Yang berikutnya ada pertumbuhan dalam kandungan. Satu, gangguan waktu ibu hamil. Kedua, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Ketiga, ada infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang di dalam kandungan. Keempat, ada infeksi toxoplasmosis atau tumor. Yang keenam, kurangnya vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan seperti vitamin C. Berikutnya ada penyakit mata. Yang pertama, penyakit mata kekurangan vitamin A sebenarnya ya tadi. Kekurangan vitamin A itu akan menyebabkan penyakit mata atau menyebabkan ketunanetraan. Kedua, ada penyakit mata karena virus. Ketiga, ada penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh akibat terlihat dari luar mata menjadi putih. Keempat, ada glaukoma, penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Yang berikutnya ada diabetik retinopati, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan mata. Keenam, ada macular degeneration, yaitu kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur-angsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan periferal, akan tetapi kelihatan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Ada retinopati atau prematurity. Biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kelebihan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.